Baik para siswa, tadi kita sudah awali kegiatan hari ini dengan berdoa, kemudian mengingat materi yang kemarin. Hari ini kita melanjutkan materi berikutnya ya, pertemuan kedua. Saya berbagi layar. Sudah tampil yang saya sharing? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik para siswa, untuk kegiatan hari ini kita masih menggunakan Google Meet dan juga menggunakan kelas Maya menggunakan LMS-nya edmudo.com ya. Silakan nanti kalian sambil ini kalian login, kemudian mudah-mudahan kalian sudah mendownload ini ya materi yang saya sampaikan, materi hari ini. Nah, kemudian juga ada LKPD untuk panduan kegiatan pembelajaran kita ya. Selain nanti ada tugas-tugas yang perlu kita kerjakan. Ya. Yang pertama untuk kegiatan pembelajaran, nanti kita menggunakan WA Group, Edmudo, dan Google Meet ya. Nah, untuk kegiatan ini yang pertama, pastikan PC laptop tab dalam kondisi baik ya. Baterainya cukup, tidak lowbat ya. Kemudian tersedia jaringan internet atau kuota yang memadai ya. Karena kita menggunakan internet secara online ya. Kemudian yang ketiga, agar suara kita terdengar dengan baik dari handphone ataupun dari laptop PC, saya sarankan menggunakan headset ya, sehingga kita mendengarkan atau memberikan informasi lebih jelas. Kemudian yang keempat adalah ruangan yang nyaman. Saya berharap kalian menggunakan ruangan yang punya sirkulasi udara yang baik ya, walaupun tidak AC tapi sirkulasi udara yang baik sehingga tidak panas atau kegerahan ya. Kemudian cahaya yang cukup ya, jangan gelap juga jangan terlalu terang ya, yang cukup sehingga tidak silau dan juga tidak gelap sehingga mata kita tidak cepat lelah ya. Tujuan pembelajarannya ini hari ini peserta didik dapat menganalisis penggunaan fitur-fitur yang digunakan dalam pembelajaran kolaboratif daring dengan benar ya. Ini kelanjutan dari materi sebelumnya kemarin ya. Jadi nanti kita menitik beratkan pada fitur-fitur kelas Maya yang ada di Edmudo yang menunjang pembelajaran kita di daring, pembelajaran daring ya. Kemudian yang kedua, menggunakan komputer atau handphone atau laptop yang terhubung ke internet, peserta didik dapat menggunakan fitur pembelajaran kolaboratif daring kelas Maya sesuai panduan yang ada di materi ya. Ini tujuannya, mudah-mudahan nanti goalnya bisa kita capai semua ya. Baik, para siswa sudah login di Edmudo semua ya? Sudah. Udah ya. Nah, yang belum saya minta segera login ya menggunakan akun masing-masing. Kemudian mengaktifkan kelas Maya kita, yaitu kelasnya namanya adalah PPL Simdik SMKN 52 ya. Nah, kemudian kalau sudah login nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, ini tampilan depan Edmudo kita, kelas Maya Edmudo kita. Kemudian silakan diklik nama kelasnya. Nah, di sini kebetulan beda ya. Mohon maaf, menyesuaikan saja silakan. Nama kelasnya apa tadi? PPL Simdik SMKN 52. Nah, nanti kalau sudah seperti di slide sebelah kanan ini. Ya, nanti akan tampil halaman kelas Maya kita. Gitu ya. Sampai sini ada kendala para siswa untuk masuk di Edmudo di kelas yang saya maksud? Saya aman, Pak. Tidak ada ya? Ya, baik. Berikutnya adalah mengakses kuis atau ujian yang diberikan oleh guru, yang dikirim oleh guru. Nah, untuk mengakses kuis ini nanti kalian harus menuju pada kelas yang diikuti. Nah, sebagai contoh hari ini adalah kelas PPL Simdik SMK 52. Nah, nanti diaktifkan. Kalau saja nanti mata pelajaran lain misalnya matematik, aktifkan kelas matematik ya, ada di sebelah kiri sini tadi ya. Nah, sebelah kiri ini nama-nama kelasnya, silakan diklik gitu ya. Nah, nanti kalau sudah akan tampil seperti ini, maka nanti kiriman kuis akan muncul di dashboard halaman kelas Maya. Nah, di sini ya. Nah, nanti silakan kalian klik tombol kerjakan kuis atau tag kuis gitu ya. Nah, kemudian setelah kita klik nanti akan muncul seperti ini ya. Kotak dialog untuk informasi soal atau kuis yang diberikan oleh guru. Nah, di sini nanti akan ada
waktu mengerjakan, batas akhir, tolong diperhatikan di sini. Kemudian juga akan ada instruksi. Nah, kalian harus pahami instruksinya di sini. Ya, instruksinya apa saja, ikuti arahan-arahan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Kemudian kalau sudah paham, kemudian di sini ada tombol take quiz atau kerjakan kuis. Nah, berarti kalau sudah klik ini nanti kalian akan mengerjakan soal atau kuis yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Nah, untuk yang tahap ini adalah soal-soal kuis selain esai, ya. Nanti yang untuk soal esai penjelasannya menyusul, ya. Nah, silakan kalian amati, kemudian bisa dipadu-padankan dengan LKPD dan materi yang saya berikan kemarin, bisa dilihat. Nah, nanti kalau ada hal yang ditanyakan dicatat, ya, nanti ditanyakan. Nah, berikutnya tampilannya adalah seperti ini, bagian C. Kita masuk di 1C, ya. Nah, untuk soal yang pertama misalnya adalah pertanyaannya pilihan ganda. Nah, nanti kalau bentuk pertanyaan pilihan ganda, di bagian atas ini adalah pertanyaan, kemudian di bawahnya adalah option jawaban-jawaban A, B, C, D, E, F, ya, A, B, C, D, E-nya. Nah, untuk memberikan jawaban silakan kalian klik, misalnya B, klik B, gitu ya. Kalau ingin mengganti jawaban yang lain, klik E, klik A, gitu ya. Nanti akan berubah sendiri dan jawaban yang kita berikan akan tersimpan, gitu ya. Nah, untuk ke nomor berikutnya, di sini nanti ada tombol next atau berikutnya. Nah, silakan kalian klik tombol next. Nah, nanti soal berikutnya di sini di sebelah kanan contohnya adalah benar atau salah. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Di bagian atas pertanyaan, kemudian di bagian bawahnya ada tombol benar dan tombol salah, gitu ya. Tinggal diklik. Kalau pernyataan di atas ini kalian anggap benar, klik benar, true. Kalau ingin mengganti, oh salah nih, saya salah ngeklik, ya tinggal diklik false-nya, salahnya, klik. Nah, nanti akan berubah sendiri dan tersimpan secara otomatis, ya. Kemudian untuk berpindah ke nomor berikutnya, klik lagi tombol next. Nah, nanti contoh soal berikutnya di sini adalah menjodohkan. Nah, untuk menjodohkan nanti ada instruksi nih dari Bapak Ibu guru. Instruksinya ada di bagian atas, ya. Kemudian di bagian bawah sini ada kotak-kotak pernyataan. Kemudian di tengah ada kotak kosong, kemudian di bagian kanan adalah kotak pasangan, kotak pernyataan pasangannya, pilihannya. Nah, untuk menjawab model pertanyaan menjodohkan ini, kalian masih ingat ya metode atau cara klik, drag, and drop? Nah, masih ingat ya? Halo para siswa? Masih ya? Iya. Klik, drag, and drop itu apa sih? Yaitu kita mengklik pernyataan di sini, kemudian kita cocokkan dengan pernyataan yang ada di sini. Ya, klik, kemudian drag, drag itu digeser ke arah mana? Kemudian didropkan di sini, kluk, nah, di kotak kosong, sehingga nanti pernyataan di sini akan berpindah ke sini, gitu ya, sesuai dengan matchingnya yang mana, cocoknya yang mana, gitu ya. Kalau ingin mengganti, nah kalau ingin mengganti, oh salah nih, kalau mengganti berarti klik di sini, ya, kemudian drag, dropkan lagi di sini, sehingga nanti di sini kosong. Nah, tinggal dipilihkan lagi nanti pasangan yang mana, misalnya ini salah naruh, tinggal diklik taruh di sebelah sini. Kemudian yang ini kita klik taruh di sini, gitu ya. Itu untuk menjodohkan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah jawaban banyak. Nah, yang F nih, 1F. Maksudnya jawaban banyak apa sih? Nah, nanti ada pertanyaan. Nah, jawabannya itu bisa lebih dari satu. Nah, kalau pilihan ganda itu kan jawabannya hanya satu ya. Bisa A, B, atau B, atau C. Nah, kalau jawaban banyak itu nanti bisa A, B, C, E, F, gitu ya. Nah, kita tinggal memberi tanda checklist di sini. Yang mana yang merupakan jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Nah, contohnya seperti ini, ya. Kita klik, nah, kemudian nanti akan ada warna-warna hijau nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai sebanyak soal. Kalau warnanya sudah hijau berarti semua pertanyaan sudah diberi jawaban, ya. Kalau ingin mengoreksi tinggal diklik aja nomor 5, klik. Nah, nanti sini tampil nomor 5 dicek. Klik lagi nomor 10. Nah, gitu ya. Kalau nanti warnanya abu-abu berarti belum diberi jawaban. Nah, silakan kalian klik kemudian dijawab. Ya, pilihannya yang mana. Gitu ya.
Itu untuk mengecek jawaban kuis. Kemudian kalau sudah, nanti di bagian kanan atas ini ada tombol submit quiz atau kirim kuis. Nah, sudah selesai, pastikan kalian klik tombol yang ini. Kemudian klik submit kembali sini ya, kotak dialog ini. Kemudian kalau sudah akan ditampilkan yang H, 1H yang ini. Nah, nanti sini akan ada muncul nilai. Nah, misalnya di sini contohnya adalah 94/100. Nah, berarti nilai kalian adalah 94. Nilai maksimalnya adalah 100. Gitu ya. Oke, para siswa sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Saya akan mengirimkan soal uji coba ya. Nah, nanti kalian kerjakan untuk menguji coba. Kalau kalian sudah paham materi tentang mengakses kuis di halaman kelas Edmodo saya sudah terkirim. Silakan kalian refresh halaman Edmodo-nya. Kemudian akses kuis yang ini dan mencoba. Sudah terlihat. Ya, sudah. Ya, sudah tampil Edmodo-nya. Ya, yuk klik apa tadi? Kerjakan kuis ya. Betul. Kemudian apa lagi? Ya, tombol kerjakan kuis lagi ya. Ya, kerjakan kuis lagi. Nah, ini untuk nomor 1. Nomor 1 bentuknya pilihan ganda ya. Silakan diberi jawaban. Caranya apa tadi? Dengan mengklik option ABCD-nya ya kan. Ya, kemudian tombol next ya. Untuk teman-teman yang lain ini Aulia menggunakan HP ya. Nah, mungkin yang menggunakan laptop nanti menyesuaikan ya. Kalau menggunakan HP ini menggunakan aplikasi ya. Nah, nanti seperti ini ya. Ya, ini nomor 2 benar dan salah betul ya. Nah, ini untuk menjodohkan ya. Tinggal memasangkan masing-masing pernyataan dengan pilihan pernyataan yang benar ya. Sehingga matching, cocok. Ya, sudah ada semua ya pasangannya ya. Kemudian lanjut, ini adalah untuk pertanyaan berikutnya ya teman-teman ya. Nah, untuk jawaban banyak. Nah, jawabannya lebih dari satu ya. Kita tinggal memberi checklist untuk jawaban yang benar. Kalau yang salah tidak perlu di checklist ya. Ini masuk pilihan ganda sama ya. Soalnya ada bergambar, silakan. Ya. Kemudian kalau sudah selesai, pastikan kita mengklik tombol kirim ya atau submit quiz. Ada ya tombolnya ya. Ya, kemudian dari kotak dialog, klik tombol kirim kembali. Ya. Ada tombol lihat hasil, boleh diklik kalau itu. Ya, baik. Bisa ya Aulia ya, gampang mudah ya. Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Aulia. Azhar, gimana Azhar? Bisa untuk mengirimkan tadi pertanyaan atau berbagi? Bisa Pak, bisa. Bisa ya, ya. Bisa, Pak. Nah, kalau sudah dikirim ya agar kelihatan. Ya, alhamdulillah sudah masuk nih ya. Dari Fajar Maulana sudah ada, kemudian Fala Hafiz sudah ada, Fajar Putra sudah ada ya. Ya, baik. Terima kasih para siswa, tidak ada kendala ya. Gampang ya, mudah ya. Nah, ini LKPD-nya seperti ini. Ya, mudah-mudahan sudah di-download, sudah dipelajari oleh kalian. Nah, ini tadi kegiatan kita ini. Untuk yang pertama kuis sudah. Kemudian yang B-nya ini B-nya ini. Kuis esai juga sudah selesai tadi ya, tidak ada masalah. Sudah terlihat belum Pak? Sudah ya. Ini teman-teman yang lain diperhatikan ya, mungkin yang masih bingung, kalau yang sudah lancar boleh silakan ya. Sambil bicara juga boleh ya, Muhammad Harun, langkah-langkahnya. Ya. Masuk drive, habis itu pilih filenya, terus nah ini dia simulasi. Ya. Ini aja dah. Nah, sudah Pak. Ya.
Ini masih proses mengunggah ya. Mengunggah file. Oh, Kirim ya, Pak. ya, siap. Udah, Pak. Ya, baik. Terima kasih Muhammad Harun. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk siswa yang lain. Selamat pagi. Pagi, Luar biasa. Iya, terima kasih. Tetap semangat ya para siswa ya. Kita masuk materi terakhir hari ini ya, tentang backpack. Nah, mungkin ada yang sudah tahu backpack itu apa? Sebut nama. Nah, saya kasih bonus nih nanti. Backpack adalah, ada yang tahu backpack? Ada di modul tuh, ayo di LKPD juga ada. Pak. Ya, namanya siapa? Fala Hafiz. Fala Hafiz. Silakan Fala Hafiz. Backpack apa yang kamu ketahui backpack? Media penyimpanan data di database set model yang dapat digunakan oleh siswa untuk menyimpan berbagai file yang menunjang pembelajaran. Iya, baik. Terima kasih Fal Hafiz ya. Nah, para siswa, setelah kita mempunyai akun Edmudo, nah kita juga diberikan fasilitas oleh Edmudo untuk menyimpan file-file yang menunjang pembelajaran kita di kelas Edmudo ya. Nah, mungkin nanti tidak hanya SIMDIK aja ya, nanti ada PPKN, ada Bahasa Indonesia, ada Matematik, semua mata pelajaran di SMK 52 menggunakan Edmudo. Nah, nanti Bapak Ibu Guru berbagi materi, mengirimkan PowerPoint, PDF, link. Nah, kalian bisa menyimpan di backpack ya, seperti yang disampaikan oleh Fala Hafiz tadi, adalah fasilitas untuk menyimpan file data kita di Edmudo ya. Nah, kapasitasnya tidak ada batasan yang saya tahu di sini ya. Nanti filenya bisa beragam yang kalian simpan. Bisa dokumen, Excel, PowerPoint, link ya. Nah, sekarang tolong disimak dulu penjelasan dari saya. Nah, nanti baru kita praktek untuk membuat backpack ya. Yang pertama, tampilan Edmudo kita seperti ini. Nah, nanti di bagian atas ini, sini ada deretan home, class, ya. Kemudian ada backpack, ada manajemen. Nah, di sini kita menuju ke tombol backpack yang ini. Gambarnya tas ransel simbolnya, ya. Nah, setelah klik tombol backpack ini, lihat slide yang sebelah kanan. Nah, di sini ada kotak dialog backpack. Nah, kotak dialog backpack ini ternyata bisa dilingkan teman-teman semua, para siswa ya. Bisa dengan Microsoft Office, Microsoft OneDrive ya. Kemudian dengan Google Drive juga bisa ya. Nah, kalau ingin menyimpan di sini, agar kita tidak bingung mencari file-file yang kita simpan di sini, perlu apa kita? Agar mudah? Halo? Perlu membuat apa dulu? Folder. Ya, betul. Namanya siapa nih tadi? Fala Hafiz. Oh, Fala Hafiz lagi. Baik, terima kasih Fala Hafiz. Betul ya. Jadi untuk manajemen file yang bagus, kita buat folder dulu di sini. Agar menyimpan filenya lebih rapi, mencarinya mudah. Jadi tidak bercampur ya. Kalau kita butuh file SIMDIK, nah di folder SIMDIK. Butuh file matematik di folder matematik. Ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian langkah berikutnya tadi yang disampaikan oleh Fala Hafiz, membuat folder. Nah, untuk membuat folder, perhatikan di sini ada tombol new ya, di sini di sebelah kanan ini. Kemudian kita pilih new folder. Nah, di sini ada new folder. Kemudian lihat slide yang sebelah kanan, penamaan folder. Nah, nanti di sini ada kotak isian nama foldernya apa. Nah, contoh dari saya di sini adalah simulasi dan komunikasi digital. Nah, diketikkan di sini. Kemudian kalau sudah, tombol add foldernya akan aktif. Nah, warna biru. Ya, tulisannya putih, aktif. Kemudian kalau sudah diklik, nah nanti folder simulasi dan komunikasi digital yang kita buat akan ada di backpack kita seperti ini. Ya, di samping kiri. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah untuk mengisi folder yang kita kenal dengan istilah upload atau unggah file. Nah, untuk mengunggah filenya, caranya gimana? Caranya kita klik 2 kali folder yang kita buat ini, klik-klik. Nah,
Kemudian lihat di sebelah kanan. Nah, ini nama foldernya ada di sini ya. Ada di bagian atas ini. Ternyata masih kosong karena belum ada isinya ya. Informasinya seperti ini. Nah, untuk mengunggahnya, mengisi file, kita menuju ke tombol new lagi di sini. Ya. Kemudian pilih file upload yang ini. Ya. Kemudian nanti muncul kotak dialog untuk memilih file, choose file seperti ini. Ya, klik choose file gitu ya. Kemudian kalau sudah akan ada muncul kotak dialog pencarian file kita di laptop di komputer kita. Pilih, kemudian klik open. Lihat slide yang sebelah kanan. Kemudian nanti akan ada proses pelampiran di sini di kotak dialog choose file. Ya, tunggu sampai prosesnya selesai. Ciri-cirinya kalau udah selesai nanti warna hijaunya sudah full, hilang. Kemudian nanti ada tombol add file. Tambahkan file, ini sudah aktif. Kalau belum aktif, belum selesai prosesnya ya. Biarkan dulu. Nah, kalau gagal, klik tanda silang merah, ulang lagi langkahnya seperti tadi ya. New, file upload, pilih filenya, open, nah proses seperti ini lagi. Biarkan dulu, tunggu sampai selesai. Nanti add filenya akan aktif ya. Kalau sudah, klik tombol add file. Nah, nanti filenya akan ada di folder kita seperti ini. Ya. Terlihat ya para siswa ya. Ini di foldernya sini ada modul 1 kelas Maya, PowerPoint. Sampai sini ada pertanyaan para siswa? Untuk membuat folder dan mengunggah file di folder backpack kita. Ada pertanyaan? Silakan. Halo? Untuk Apakah menyimpan, terdengar suara saya? Pak, saya Ya? mau bertanya. Untuk Ya, menyimpan namanya apakah nama? ada? Saya Aulia Zahra. Aulia Zahra. Pertanyaannya apa Aulia? Untuk menyimpan di backpack, apakah ada batasan seperti maksimal beberapa megabyte gitu? Ya, baik. Sejauh ini saya belum ketahui batasannya ya, karena tidak ada tulisannya di sana. Nah, berbeda dengan Google Drive ya. Nah, kalau di Google Drive itu ada batasannya berapa? 15 GB ya. Nah, kalau di backpack ini saya lihat-lihat tidak ada batasannya, dan saya sudah mencoba di backpack saya. Kalau di Guru itu namanya library perpustakaan. Saya sudah mengupload cukup banyak dan masih bisa ditambah terus gitu ya. Oke, terima Baik, Pak, kasih terima Aulia kasih. Zahra. Ya, ada lagi pertanyaan tentang membuat folder dan mengunggah file memanfaatkan backpack yang ada di Edmodo. Jadi kita tidak perlu punya flash disk lagi ya. Kita sudah punya media penyimpanan di sini ya, di backpacknya Edmodo. Nah, nanti kalau ada tugas-tugas kalian kerjakan di warnet, unggah di sini ya. Untuk diserahkan ke guru tinggal di-download, kirim ke guru ya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi silakan untuk pembuatan backpack? Ada yang belum jelas? Cukup ya? Oke, kalau cukup, nah lihat di bagian sebelah kanan. Nah, nanti di bagian sebelah kanan ini nanti ada tools yang harus kalian pahami untuk file yang sudah kita unggah di folder backpack Edmodo ya. Di sini kalau saya jelaskan ada edit, ada open in office, ada attach to post, ada move, ada copy, ada download, ada delete. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan masing-masing toolsnya ini. Edit untuk apa, open untuk apa, attach, move, copy, download, delete. Nah, ini ada di modul. Mungkin sudah ada yang baca, ayo saya kasih bonus nilai nih. Yang bisa menjawab nih. 1 juga boleh. Edit untuk ini Pak. Move untuk ini Pak, gitu boleh. Ya silakan, siapa yang bisa menjelaskan? Ada? Halo? Tidak ada? Wah, berarti belum nyampe sini bacanya ya. Baik, nanti bisa dibaca kembali di modul ya. Nah, edit ini nanti untuk rename, mengganti nama file. Ya, ini misalnya nama filenya salah, pengen diganti ya. Kemudian kalau open in office untuk apa nih? Untuk membuka di Office online. Kalau dia PowerPoint berarti Office online-nya PowerPoint online ya. Kalau Word berarti di Word online gitu ya.
attach to post. Nah, ini nanti untuk melampirkan ke pengiriman, misalnya ingin dikirim ke teman bisa, atau mengirim ke grup kelas bisa pakai tombolnya ini ya. Kalau move apa move? Move itu untuk file, Pak. betul ya, misalnya salah memasukkan folder nih, file matematik masuk ke folder bahasa, nah bisa di move tadi, betul. Oh ya, namanya siapa tadi? Lupa. File Hafiz. Oh, Fala Hafiz lagi ya. Wah, semangat banget nih Fala Hafiz. Terima kasih. Copy, nah ini sudah tidak asing ya, copy untuk menggandakan. Download untuk mengunduh, betul ya. Delete untuk menghapus ya. Jadi kalau filenya sudah tidak digunakan bisa di delete ya. Oke, para siswa, itu materi terakhir kita di backpack. Ya baik para siswa. Nah, ini nanti silakan kalian kerjakan ya, paling akhir minggu depan ya. Minggu depan terakhir. Untuk yang pertama ini tugas backpack yang tadi. Nah, silakan dibaca instruksinya seperti apa ya. Kemudian kalau masih bingung nanti lihat di modul panduannya. Di LKPD juga sudah saya cantumkan ya. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan soal-soal latihan untuk fitur-fitur kelas Maya. Silakan dikerjakan nanti di rumah ya, ketika ada waktu kosong silakan dikerjakan. Paling akhir adalah minggu depan, 9 Juni. Ini ya. Sampai sini ada pertanyaan para siswa? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Yang saya tampilkan terlihat para siswa? Terlihat. Ya, baik. Ini adalah penilaian. Yang pertama untuk penilaian sikap ya. Nah, ini perlu para siswa ketahui. Saya akan menilai sikap kalian. Yang pertama adalah religius. Religius itu apa sih? Nanti untuk religius ini saya memberikan penilaian diri sendiri. Bentuknya Google Form ya. Nanti silakan diisi, saya share. Kemudian yang kedua adalah proaktif. Kemudian yang ketiga adalah santun. Nah, untuk yang proaktif santun itu nanti saya mengamati hasil pekerjaan kalian di kelas Maya yang tadi sudah dikerjakan ya. Menguji coba soal online, esai dan yang lainnya, kemudian penugasan ya. Kemudian mengumpulkan tugas backpack, itu proaktif ya. Nah, kalau santun nanti terkait dengan kiriman pertanyaan atau berbagi atau tanggapan ya. Harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik ya. Nah, kriterianya seperti ini ya. Ini untuk religius ya. Ada poinnya 4, 3, 2, 1 ya. Nanti saya share di grup, silakan dilihat. Ini proaktif, santun gitu ya. Nah, ini untuk penilaian sikap. Jadi saya minta nanti yang saya tugaskan tadi dikerjakan karena akan masuk dalam penilaian ya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, saya sudah mengirimkan di sini tadi yang saya sampaikan, ada kuis, silakan dikerjakan. Kemudian untuk prakteknya adalah backpack, tugas backpack ini ya. Silakan dikerjakan nanti. Sampai sini ada pertanyaan para siswa? Silakan, kita masih ada waktu 10 menit lagi. Kita sampai jam 14.30 ya. Ya, silakan di-refresh Edmodo-nya. Nah, saya sudah mengirim untuk penilaian sikap religius tadi ya. Nah, ini ya. Sudah tampil ya para siswa ya? Kelihatan ya? Halo, kelihatan? Kelihatan Pak, Kelihatan, Pak. Nah, silakan kalian akses Google Form ini untuk penilaian diri tentang sikap religius ya. Nah, nanti datanya saya lihat, yang belum nanti saya infokan ya. Nah, terkait dengan yang praktik, nah tadi udah penilaian sikap, penilaian pengetahuan ya. Nah, untuk yang praktik, yang tugas backpack, nah ini ya. Nanti untuk kegiatan praktik tadi saya akan nilai ya. Pertama adalah ketepatan waktu, yang mengerjakan soal, mengumpulkan tugas, mengisi penilaian sikap, yaitu termasuk penilaian ketepatan waktu. Kemudian fitur bertanya, nah, berarti sudah menggunakan tadi, berarti dapat nilai maksimal. Kalau yang belum,
atau baru mengerjakan sebagian, berarti nanti menyesuaikan ya. Kemudian fitur kuis, kemudian fitur backpack, fitur penugasan. Nanti ada jumlah skor, ada nilai. Nah, nanti sini ada kriterianya, penskoran seperti ini ya. Nah, total maksimumnya 30, berarti nanti nilainya adalah jumlah skor dibagi jumlah skor maksimum kali 100. Ini untuk penilaian praktek ya, dari yang sudah kita lakukan tadi ya. Untuk menggunakan fitur bertanya, sudah kan? Fitur kuis, sudah. Backpack, belum, ya kan? Penugasan, sudah tadi. Ada lagi ya, baru 5 orang tadi ya. Mudah-mudahan sudah bertambah. Nah, nanti tinggal backpack aja. Yang lainnya sudah, nanti saya beri nilai. Itu untuk penilaian praktek. Ada yang mau disampaikan sebelum ini? Tanyakan, silakan. Ini pertemuan terakhir ya para siswa ya. Untuk minggu depan kita agendakan ulangan KD 3.11 ya. Materinya tentang kelas maya. Fitur-fitur yang tadi, backpack ya. Kemudian akun Edmodo yang kemarin kita gunakan. Yang sudah kita buat minggu pertemuan sebelumnya ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita closing? Cukup, Pak. Cukup ya, baik. Kalau cukup, sebelum kita closing, ada yang bisa membuat kesimpulan pelajaran hari ini? Silakan, para siswa. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, Fal Hafiz. Guru memberikan penugasan kepada siswa. Siswa akan mendapatkan notifikasi, dan untuk mengakses tugas tersebut, siswa dapat menekan tombol open. Dan pada open tersebut, siswa dapat mengupload picture dan lain-lain, dan dapat menambahkan komentar. Setelah itu, dengan berbagai komentar dan file yang sudah disiapkan, siswa dapat mengirimkan langsung ke guru dengan cara kirim file, kirim penugasan. Setelah itu, penugasan akan terkirim dengan sendirinya. Dan untuk penugasan ini, nilai tidak langsung muncul, namun menunggu pengoreksian atau pemeriksaan dari guru tersebut. Ya, baik. Terima kasih Fal Hafiz, luar biasa ya. Ya baik para siswa, terima kasih sudah antusias sekali dalam pembelajaran saya pada sore hari ini, siang ini ya. Terima kasih. Kesimpulan tambahan tadi untuk kuis ada beberapa pertanyaan apa saja tadi? Pilihan ganda, ya kan? Cara menjawabnya dengan klik salah satu option jawaban, ya kan? Untuk untuk memilih jawaban lain tinggal diklik saja jawaban yang lain, ya. Itu untuk pilihan ganda. Kalau untuk benar salah, tinggal mengklik tombol benar true atau tombol salah false. Kalau ingin mengganti tinggal diklik yang lainnya, gitu ya. Untuk menjodohkan dengan apa tadi teknisnya? Menjawabnya dengan teknis klik, drag, and drop ya. Kemudian untuk jawaban banyak, cara menjawabnya gimana tadi? Dengan memberikan checklist pada jawaban yang dianggap benar. Jawaban yang benar ya, bukan dianggap benar. Jawaban yang benar ya. Kemudian kalau sudah, untuk mengirimnya adalah submit quiz ya. Nah, untuk untuk pertanyaan esai, cara menjawabnya adalah dengan mengetikkan jawaban pada kotak isian yang sudah disiapkan ya. Ada batas karakter, tolong diperhatikan ya. Sama, untuk selesainya berarti klik submit quiz gitu ya. Kemudian yang kedua tadi untuk fitur bertanya. Nah, untuk fitur bertanya tinggal diklik kotak dialognya, start discussion, mulai diskusi. Kemudian muncul kotak dialog, kita tinggal mengetikkan apa? Pertanyaannya di sana ya. Tinggal klik post atau terkirim ya. Kemudian tadi backpack. Nah, backpack bisa kita gunakan untuk media penyimpanan pembelajaran kita ya. Jadi tidak tergantung dengan flash disk lagi, bisa menyimpan di sana gitu ya. Baik para siswa, saya ingatkan kembali tadi tugas-tugas ada 2 ya. Tugas penugasan backpack, kemudian satu lagi adalah tugas soal latihan ya. Silakan kalian kerjakan paling akhir minggu depan ya, dikerjakan. Kemudian satu lagi tadi untuk Google Form tentang sikap itu ya, jangan lupa ya. Nanti saya
kontrol, saya lihat yang belum saya infokan di WA Group. Cukup para siswa? Ada pertanyaan lagi sebelum kita closing akhir? Cukup ya? Iya, baik. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih para siswa semua yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama untuk yang beragama Islam, yang beragama non-muslim silakan menyesuaikan diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap menjaga kesehatan, beraktivitas dengan berbahagia ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan Warahmatullahi wabarakatuh. ya, silakan live dan beraktivitas pada kegiatan berikutnya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Duki dan Pak Terima Hendra. kasih Pak. Matur nuwun. Terima kasih, Pak. Iya, Matur nuwun. Pak.